Halo guys, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya, video Asa ya. Kali ini saya mau cerita-cerita ya. Saya dari pagi tuh udah capek banget kerja masak nih. Saya tangannya yang kena apa itu wajan panas juga masih seperti ini, masih melepuh-melepuh ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan lelah saya menjadi lilah ya teman-teman. Sedikit cerita saja ya, saya tuh memang punya usaha rumah makan dan catering sudah lama ya. Sudah 10 tahunan lebih. Dari sejak saya nikah memang saya sudah usaha seperti itu ya, udah usaha warung makan gitu guys. Terus makin kesini alhamdulillah makin rame. Mereka bilang masakan saya itu nagih gitu kan, jadi pada datang gitu, dan akhirnya tempat saya memang nggak muat full gitu, dan saya buka cabang. Karena sorenya itu warungnya itu menu sudah habis tapi masih banyak yang datang gitu kan, karena cabang yang satunya itu kebetulan kan di pinggir jalan ya, jadi saya pergunakan kalau sore itu buat bikin warung nasi goreng. Waktu itu saya punya 3 karyawan ya guys, tapi tiba-tiba karyawan saya itu bilang ke saya, katanya gini, kalau misalkan ada orang jajan, kenapa yang dicari itu Mbak Anggi terus yang suruh bikin. Katanya orang-orang yang pada jajan itu gini bilangnya, saya mau nasi goreng tapi yang bikin harus Mbak Anggi gitu. Sedangkan saya capek ya, saya siangnya udah bolak-balik kedua warung itu udah capek banget, tapi karena mereka mintanya saya yang bikinkan nasi goreng, ya sudah, mungkin tangan-tanganan ya, masak itu mungkin tangan-tanganan. Akhirnya sudah, saya malam-malamnya mengerjakan nasi goreng lagi, bikin nasi goreng lagi gitu karena permintaan pelanggan ya teman-teman. Tapi lama-lama suami saya itu bilang ke saya, katanya kalau kayak gitu kamu nggak bakalan kuat karena kecapean gitu kan. Oke, waktu itu akhirnya saya nurut, warung nasi gorengnya kemudian ditutup gitu ya. Saya hanya fokus ke warung penyetan saja, kedua warung penyetan itu. Habis itu ada sesuatu yang bikin saya down gitu ya, yang bikin saya shock banget, karena karyawan yang benar-benar udah saya percayakan itu tiba-tiba tidak jujur gitu kan. Tapi ya sudahlah, jangan dicerita lagi, nggak apa-apa. Saya sudah pengen melupakan, walaupun sakit tapi saya mau melupakan saja, nggak apa-apa. Habis itu ada masalah lagi, yaitu pandemi ya teman-teman. Pandemi itu luar biasa, karena waktu itu warung saya yang di pinggir jalan itu tetap buka, tapi yang di dalam kampung itu ditutup karena waktu itu kampung-kampung semuanya di lockdown kan, jadi saya tidak bisa jualan. Terus habis itu yang di pinggir jalan juga nggak ada yang jajan, karena semua mahasiswa itu benar-benar nggak ada di sini. Mahasiswa itu semuanya pada mudik ya, pada pulang ke rumah ya. Habis itu waktu itu saya juga habis eh pokoknya mengeluarkan duit banyak gitu ya buat bikin kos-kosan. Ternyata kos-kosannya itu belum laku, belum ada yang nempatin gitu kan, tiba-tiba udah ada pandemi. Bayangin guys, saya benar-benar tidak punya uang waktu itu. Dan setelah pandemi berlalu, waktu itu kita sempat kena pandemi juga ya, suami saya paling parah sampai badannya tuh habis kurus banget ya tuh. Habis pandemi berlalu terus ada masalah lagi, ada cobaan lagi, ada ujian lagi dari Allah ya. Tapi alhamdulillah, qadarullah ya, saya masih sehat, alhamdulillah banget. Waktu itu saya benar-benar orangnya itu memang cuek ya, saya itu tidak percaya dengan masalah yang non medis ya, jujur. Saya itu tidak percaya masalah begituan. Mungkin memang sudah lama saya ada yang nakal gitu, tapi saya itu memang tidak percaya, jadi saya itu tidak menganggap kalau itu memang benar-benar ada gitu ya. Tapi setelah itu memang sebenarnya ada beberapa pelanggan yang mengingatkan ke saya kalau warung saya itu sekarang tidak beres gitu. Saya masih tidak percaya, bismillah, tidak ada apa-apa di warung saya. Tapi tiba-tiba warung saya itu seolah-olah seperti tidak ada. Jadi ada pelanggan datang bilang warung saya tutup, padahal buka. Tapi dia itu melihatnya tutup. Nggak cuma satu dua orang yang berkata, katanya kesini tapi melihat warungnya tutup. Padahal saya tuh duduk di depan kasir gitu kan. Jadi pengen nangis guys, jadi pengen nangis. Aduh, jadi pengen nangis beneran. Tapi nggak apa-apa lah, ceritain aja buat pengalaman ya. Jadi saya itu waktu itu bener-bener sakit sampai nggak bisa apa-apa ya guys. Saya cuman tidur, makan apa-apa di kasur, mau ke WC aja harus digendong sama suami. Yang bikin saya sedih, anak saya itu kalau malam suka nangis ketakutan. Dia itu sering teriak-teriak, "Mami, aku ngeliat itu, Mami, aku takut." Dia pernah histeris sambil
menutup mata. Mami, di belakang pintu itu ada perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Dia itu melototin aku, marah sama aku. Aku waktu itu gak ngeliat apa-apa, guys. Aku gak ngeliat, tapi anak aku lihat. Habis itu nggak berapa lama anak aku teriak lagi, istirahat lagi, mami aku ngeliat ada sesuatu yang terbang. Aku takut banget anak saya stres. Sampai dia itu kalau malam tidur itu harus pakai kacamata gelap. Tidur nggak pernah mau tidur sendirian. Akhirnya dia nggak tidur sendirian. Akhirnya ranjang aku sama ranjang anak aku. Untungnya kamar kita kan luas. Jadi ranjang aku sama ranjang anak aku tuh dijadiin satu. Terus kita itu bener-bener waktu itu tidur bersama. Aku sampai pasrah-pasrahan sama anak sama suami kalau saya nggak kuat. Karena waktu itu seluruh rumah sakit di Jogja udah didatengin. Bahkan ke RSA aku bisa seminggu pingsan 2 kali. Kayak pingsan gitu, nggak kerasa, lemes gitu. Dibawa ke RSA, bilang nggak ada penyakit. Terus sampai ke Queen Latifah, bahkan sampai Panti Rapih itu. Panti Rapih juga angkat tangan, katanya tidak ditemukan penyakit. Sampai saya CT scan di kepala itu tidak ada apa-apa ya. Aku baru percaya, guys. Aku baru percaya ada orang yang bilang, ya, saya percaya sekarang. Sakitnya seperti ini. Saya jadi percaya. Oke, saya percaya. Tiba-tiba ada orang baik yang mengingatkan saya suruh lebih rajin lagi beribadah. Sama suami saya juga. Ibadahnya lebih fokus, lebih rajin. Oke, waktu itu saya sempat dibantu sama orang yang benar-benar saya sangat berterima kasih banget karena telah membantu saya, membantu anak saya dan membantu usaha saya. Alhamdulillah usaha saya selamat. Demi Allah, saya itu selama ini tidak pernah mengganggu usaha orang, tidak pernah. Saya usaha di tempat sendiri, nggak pernah ganggu orang gitu kan. Sampai yang bikin saya sedih itu anak saya malam-malam itu tiba-tiba nangis, tolong mami saya jangan dibunuh, saya aja ditakutin nggak apa-apa, tapi mami jangan dimatiin, tapi mami jangan mati. Sampai dia itu cerita sama gurunya di sekolahan, kenapa nilainya turun. Dia cerita sama gurunya, karena kalau di sekolahan itu kepikiran terus karena mami itu kayak mau mati, kayak mau meninggal. Gurunya cerita, aku juga nangis waktu itu. Aku sudah berkali-kali diingatkan sama pelanggan ya, sama pelanggan itu ada yang tahu, Mbak Anggi hati-hati, Mbak Anggi harus kuat, Mbak Anggi harus kuat. Karena pelanggan saya itu banyak banget yang diganggu. Bahkan ada anak satu yang indigo tuh, dia dicekik juga sama pocong gitu bilangnya, sama 2 pocong gitu gangguin dia. Suruh jangan jajan di tempat saya. Demi Allah, demi Allah Kak, waktu itu saya itu benar-benar tidak percaya. Demi Allah saya tidak percaya ada begituan. Tapi memang itu ada. Memang itu ada. Saya percaya. Saya kalau malam seperti diangkat, dibanting. Saya nggak bisa apa-apa waktu itu. Sampai tabungan saya terkuras buat berobat, tapi saya nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah, saya sudah dibantu sama orang yang benar-benar membantu saya ya. Alhamdulillahirobbilalamin, Allah tuh masih sayang sama saya. Usaha saya masih berjalan sampai sekarang. Pelanggan saya mah udah pada balik lagi ke saya. Mereka benar-benar mencintai masakan saya. Alhamdulillah, sampai sekarang usaha saya masih ada. Saya sudah ikhlas, saya tidak mau membalas, saya juga tidak mau tahu siapa. Saya sudah ikhlas, yang penting tolong jangan ganggu kami nggak mengganggu gitu kan. Kami sedang usaha cari nafkah juga dengan usaha yang lurus buat keluarga saya gitu kan. Jadi guys, dari curhat siang ini sampai sini dulu videonya ya guys. Saya sedih, pengen nangis dulu. Makasih. Assalamualaikum.